Sesekali, pikiran dan jiwamu perlu direfresh. Bukan karena kau lemah, bukan pula karena kau rapuh, tetapi karena dunia ini terlalu bising, terlalu cepat, terlalu banyak tuntutan yang diam-diam menggerus tenangmu. Kau bukan robot yang bisa terus berjalan tanpa henti. Kau adalah jiwa yang hidup, dan setiap jiwa butuh jeda. Sadarkah kau, betapa lama dirimu tak lagi mendengarkan batinmu sendiri? Hari-hari berlalu dengan rutinitas yang sama, sibuk, lelah, terburu, dan terkadang lupa bahwa di dalam tubuhmu ada hati yang butuh disentuh. Jiwa itu mulai sesak, bukan karena beban dari luar, tapi karena kau tak sempat menyapa bagian terdalam dari dirimu sendiri. Saat matahari terbit, ia mengajarkan tentang awal baru. Saat malam datang, ia mengajarkan tentang keheningan dan introspeksi. Tapi kita sering lupa belajar dari alam. Kita terlalu sibuk mengejar, hingga lupa duduk sejenak dan bertanya, "Apa kabar, jiwaku?" Ketika kamu merasa tidak bersemangat, kehilangan arah, mudah marah, sulit fokus, atau merasa hampa tanpa sebab, itu mungkin bukan karena kamu kurang sukses. Itu mungkin karena jiwamu haus. Haus akan makna. Haus akan damai. Haus akan kehadiran Allah dalam setiap hembusan napasmu. Jiwa yang terlalu lama menjauh dari Tuhan akan terasa gelisah, meski kau punya segalanya. Dan hati yang lupa berzikir akan kering, meski kau dikelilingi hiburan dunia. Sebab ketenangan bukanlah hasil dari banyaknya pencapaian, tapi dari seberapa dekat kau pada pencipta kehidupan. Berhentilah sebentar. Heninglah. Tutup matamu. Dengarkan napasmu. Rasakan detak jantungmu. Di sana, ada kehidupan yang sedang berjuang. Ada jiwa yang menanti disapa. Ada Tuhan yang selalu dekat, menunggu dipanggil dengan lembut dalam sunyi. Manusia tidak diciptakan untuk selalu kuat. Dalam kelemahan, ada ruang untuk berserah. Dalam tangis, ada pintu untuk pulang. Dan dalam kesunyian, ada suara Tuhan yang lebih mudah terdengar. Coba ingat, kapan terakhir kali kamu bersyukur bukan karena sesuatu yang besar, tapi hanya karena masih diberi waktu untuk hidup, waktu untuk memperbaiki, waktu untuk menyapa kembali sisi dirimu yang terluka. Waktu untuk kembali. Ada luka yang tidak bisa disembuhkan oleh nasihat manusia, tapi bisa luluh dalam sujud yang panjang. Ada keresahan yang tak bisa diredam oleh musik atau hiburan, tapi bisa tenang dalam satu zikir yang tulus. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah yang jadi tempat bersandar. Jika selama ini kamu merasa seperti kehilangan cahaya, mungkin bukan karena dunia gelap. Mungkin karena cahayamu meredup. Dan satu-satunya cara untuk kembali menyala adalah dengan menyalakan lentera batinmu. Cahaya itu ada di dalam, bukan di luar. Kita telah terlalu lama meyakini bahwa kesuksesan adalah seberapa tinggi pencapaian, seberapa besar pengaruh, seberapa banyak harta. Tapi jiwa tak pernah butuh semua itu. Ia hanya butuh tenang. Ia hanya butuh rasa cukup. Dan cukup itu hadir saat kamu mulai mengizinkan hatimu bersandar penuh padanya. Tak perlu sempurna untuk merasa damai. Tak perlu tahu semua jawaban untuk merasa utuh. Terkadang, cukup dengan menerima bahwa kamu sedang belajar. Bahwa kamu sedang tumbuh. Bahwa kamu sedang mencoba lebih baik, satu langkah setiap hari. Dan itu sudah sangat berarti. Hidup ini bukan tentang siapa yang tercepat, tapi siapa yang tetap sadar di tengah jalan panjang. Yang tidak kehilangan arah, meski tertatih. Yang tetap membawa nurani, meski dunia menawarkan banyak kebisingan. Banyak dari kita pandai menyemangati orang lain, tapi tak pernah belajar menyemangati diri sendiri. Kita tahu kata-kata bijak untuk teman, tapi lupa menyapa diri sendiri dengan kalimat lembut. Padahal, dirimu pun butuh dipeluk dengan kata-kata yang menenangkan. Katakan, aku sedang baik-baik saja. Aku sedang belajar. Aku sedang tumbuh. Dan aku tidak sendiri. Pikiran itu seperti taman. Jika tidak kau jaga, ia akan dipenuhi semak duri. Tapi jika kau rawat, disiram dengan doa, dihiasi dengan syukur, maka akan tumbuh bunga ketenangan yang tak mudah layu.
Maka rawatlah pikiranmu. Jangan biarkan ia terus diserbu racun-racun negatif yang tidak berasal dari dirimu sendiri. Jiwa itu seperti air. Bila terlalu keruh, perlu waktu untuk menetap. Dan dalam keheningan itu, segala yang tak penting akan tenggelam ke dasar. Yang tersisa hanyalah kejernihan. Maka heninglah. Beri ruang bagi jiwamu untuk menetap. Terkadang kita hanya perlu satu momen diam. Untuk kembali merasa. Untuk menyadari bahwa kita hidup. Bahwa napas masih berjalan. Bahwa kesempatan masih terbuka. Dan bahwa Allah belum menyerah padamu. Apapun yang sedang kamu perjuangkan, jangan lupakan dirimu sendiri. Jangan hanya fokus pada hasil, tapi juga pada perasaanmu saat menjalaninya. Jika terasa sesak, itu bukan tanda untuk berhenti, tapi tanda untuk jeda. Untuk mengisi ulang batinmu dengan makna. Jangan merasa bersalah saat ingin istirahat. Jiwamu bukan mesin. Ia punya irama sendiri. Dan istirahat adalah bagian dari keberlanjutan. Seperti malam yang mengisi energi untuk siang berikutnya, kamu pun perlu waktu untuk kembali segar dan kuat. Mungkin kamu sering berpikir bahwa kamu harus kuat terus. Tapi tidak apa-apa jika hari ini kamu ingin menangis. Tidak apa-apa jika kamu merasa lelah. Tidak apa-apa jika kamu belum baik-baik saja. Karena semua itu adalah bagian dari kemanusiaanmu. Terkadang, puncak ketenangan bukan ketika masalah selesai, tapi ketika kamu bisa berkata, "Aku serahkan semuanya kepada Allah." Dan saat itulah, bebanmu mulai terasa ringan, hati mulai lapang, dan hidup kembali punya warna. Jangan biarkan dunia merampas ketenanganmu. Ingatlah, apapun yang terjadi di luar dirimu, kamu tetap bisa memilih bagaimana jiwamu meresponsnya. Kau tetap bisa memilih untuk tenang, untuk percaya, untuk kembali. Biarkan hari ini menjadi awal baru. Hari di mana kamu memilih untuk mencintai dirimu sendiri tanpa syarat. Hari di mana kamu memilih untuk berhenti menyalahkan diri atas masa lalu. Hari di mana kamu membuka ruang bagi cahaya untuk masuk kembali ke dalam hidupmu. Jika kau merasa jauh dari Tuhan, itu bukan karena Dia menjauh, tapi karena kamu terlalu sibuk untuk menyapanya. Padahal, Dia selalu di sana, menunggu, tak pernah meninggalkan. Cukup panggil namanya dalam hatimu, dan kau akan merasakan kehadirannya lebih dekat dari urat lehermu sendiri. Kita hidup hanya sebentar. Maka jangan habiskan hidupmu untuk menyakiti diri sendiri. Beri maaf pada masa lalu. Beri harapan untuk masa depan. Dan beri kedamaian untuk hari ini. Bayangkan jiwamu seperti taman yang telah lama dibiarkan. Rumput liar tumbuh tanpa arah, bunga-bunga layu, dan airnya mengering. Tapi taman itu tidak mati. Ia hanya menunggu disentuh kembali. Begitulah jiwamu. Ia tidak rusak, tidak hancur, hanya butuh dirawat, disiram, dan diperhatikan. Hari-hari kita begitu penuh dengan kata, harus. Harus produktif. Harus sukses. Harus bahagia. Padahal kebahagiaan tidak selalu hadir dalam keharusan. Terkadang ia muncul dalam keikhlasan. Dalam penerimaan. Dalam kesediaan untuk berhenti sebentar dan berkata, cukuplah untuk hari ini. Lihatlah langit malam. Ia tidak pernah terburu-buru. Ia tahu kapan saatnya gelap, dan ia tahu fajar pasti datang. Hidup pun begitu. Jangan memaksakan terang ketika jiwamu sedang butuh gelap untuk beristirahat. Jangan memaksa tertawa ketika hatimu sedang ingin menangis. Rasakan semuanya. Terima semuanya. Sebab rasa adalah cara jiwa berbicara padamu. Kita terlalu sibuk mencari pengakuan dari luar, hingga lupa bahwa damai sejati datang dari pengakuan batin. Ketika kamu mampu melihat dirimu sendiri dan berkata, "Aku cukup," maka seluruh dunia bisa berhenti menilaimu, dan kau tetap berdiri tegak dalam ketenangan. Ada waktu untuk berlari, ada waktu untuk diam. Dan diam bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan dalam bentuk yang paling hening. Dalam diam, kamu bisa mendengar suara-suara terdalam yang selama ini tertutup kebisingan. Suara hati, suara jiwa, dan suara Tuhan.
Setiap manusia pernah tersesat dalam pikirannya sendiri. Tapi yang membedakan adalah mereka yang memilih untuk kembali. Kembali ke kesadaran. Kembali ke keseimbangan. Kembali ke Allah. Karena hanya dengan kembali, kita bisa pulih. Dan hanya dengan pulih, kita bisa menjalani hidup tanpa beban yang menumpuk di dalam dada. Jangan tunggu jiwamu benar-benar retak baru kau mulai mendengarkannya. Dengarkan sekarang. Saat masih ada waktu. Saat masih bisa diperbaiki. Saat jiwa masih mau diajak bicara. Sebab jika terlalu lama dibiarkan, jiwa akan membisu. Dan kebisuan jiwa adalah sepi yang paling menyakitkan. Pernahkah kamu duduk dalam keheningan lalu merasa seperti ada yang menepuk lembut hatimu? Itulah Tuhan. Ia tidak hadir dengan teriakan, tapi dengan sentuhan. Dan untuk merasakan sentuhan itu, kau perlu diam. Perlu hening. Perlu kembali ke dalam. Terkadang bukan karena hidupmu kacau, tapi karena terlalu banyak pikiran yang tidak kau beri ruang untuk bernafas. Berikan ruang itu. Kosongkan pikiranmu seperti langit kosong tanpa awan. Dan di sanalah, inspirasi dan kedamaian akan turun seperti hujan yang menyejukkan. Kita telah lama percaya bahwa kebahagiaan adalah hasil dari pencapaian. Tapi nyatanya, kebahagiaan sejati datang saat kamu bisa tidur nyenyak tanpa beban. Saat kamu bisa tertawa tanpa rasa bersalah. Saat kamu bisa duduk sendiri tanpa merasa sepi. Itulah tanda bahwa jiwamu sedang damai. Jiwa yang damai tidak berarti hidup tanpa masalah. Tapi jiwa yang damai tahu cara menyikapi masalah tanpa kehilangan arah. Ia tahu bahwa badai datang untuk mengajarkan keteguhan, bukan untuk menenggelamkan. Hari ini, ambillah waktu untuk menenangkan pikiranmu. Tarik napas dalam-dalam. Rasakan udara yang masuk. Itu bukan hanya oksigen. Itu adalah anugerah. Itu adalah tanda bahwa kamu masih diberi kesempatan. Dan kesempatan itu terlalu berharga untuk diisi dengan kecemasan yang tak perlu. Ketika kamu mulai merasa tidak baik-baik saja, jangan buru-buru menyalahkan keadaan. Kadang, yang kamu butuhkan bukan solusi, tapi pelukan batin. Pelukan yang mengatakan, kamu tidak sendirian. Dan kamu memang tidak. Tuhan selalu bersamamu, bahkan di saat kamu merasa paling sendiri sekalipun. Ada saatnya kamu harus melepaskan. Bukan karena menyerah, tapi karena percaya. Percaya bahwa apa yang dititipkan padamu, bisa saja diambil kembali, demi kebaikan yang lebih besar. Dan melepaskan adalah bagian dari kedewasaan spiritual. Bagian dari cara Allah mengajarkan ikhlas. Jangan terlalu keras pada dirimu sendiri. Kamu sudah berjalan sejauh ini. Kamu sudah bertahan sejauh ini. Dan itu luar biasa. Hargai perjuanganmu, meski tak semua orang memahaminya. Karena penghargaan terbesar bukan dari mereka, tapi dari Tuhan yang menyaksikan segalanya. Kita seringkali sibuk membandingkan hidup kita dengan orang lain. Padahal, setiap jiwa punya musimnya sendiri. Ada yang sedang berbunga, ada yang masih menanam benih. Jangan bandingkan musimmu dengan orang lain. Fokuslah pada taman jiwamu sendiri. Sirami ia dengan doa, sabar, dan kasih sayang. Jangan biarkan luka masa lalu menjadi racun yang membunuh hari ini. Maafkanlah. Bukan karena mereka layak dimaafkan, tapi karena jiwamu layak mendapatkan ketenangan. Dan setiap maaf yang kau ucapkan adalah hadiah untuk dirimu sendiri. Kita butuh jeda. Kita butuh waktu untuk tidak melakukan apa-apa, selain duduk, diam, dan merasakan kehadiran Tuhan. Sebab dalam kesederhanaan itu, terletak kekayaan jiwa yang tak bisa dibeli dengan apapun. Jika kamu merasa hidupmu tidak sesuai harapan, mungkin karena kamu terlalu banyak berharap pada rencana sendiri dan lupa bahwa Allah punya rencana yang lebih indah. Serahkan, pasrahkan, tapi tetap jalani. Karena ikhtiar dan tawakal adalah dua sayap yang akan membawamu terbang melampaui batas logikamu sendiri. Setiap kali kamu merasa kehilangan arah, bukan berarti kamu benar-benar tersesat. Bisa jadi kamu hanya sedang dipandu ke jalan yang lebih baik, jalan yang belum pernah kau tempuh sebelumnya. Jangan buru-buru panik. Tuhan tahu jalan pulang yang tak kau ketahui.
Ketenangan itu tidak datang dari luar. Ia tumbuh dari dalam. Bahkan di tengah keramaian dunia, kau bisa merasakan damai jika hatimu terhubung pada sumber ketenangan sejati, Allah. Sebaliknya, walau dunia memberimu segalanya, jika hatimu kosong darinya, kau tetap merasa sendiri. Luangkan waktu untuk duduk bersama dirimu sendiri, tanpa ponsel, tanpa gangguan, hanya kamu dan batinmu. Tanyakan padanya, apa yang kau butuhkan. Mungkin ia tidak butuh lebih banyak uang. Mungkin hanya butuh dimengerti, didengar, dimaafkan. Kita sering mencari ketenangan dari luar. Liburan, makanan, hiburan, dan kesenangan dunia lainnya. Tapi ketenangan sejati bukan tentang kemana kamu pergi, melainkan kemana kamu kembali. Dan tak ada tempat kembali yang lebih damai selain ke dalam dirimu sendiri, lalu naik menuju Tuhanmu. Banyak orang tampak bahagia di luar, tapi jiwanya berteriak minta tolong. Jangan bandingkan hidupmu dengan mereka. Fokuslah untuk menyembuhkan dirimu sendiri. Bahagia yang sejati adalah ketika kamu bisa tersenyum tanpa topeng, tanpa pura-pura. Ada malam-malam yang diciptakan bukan untuk tidur, tapi untuk merenung, untuk menangis dalam doa, untuk berbicara dengan Tuhan dalam keheningan. Dan seringkali, malam-malam itulah yang menjadi titik balik kehidupan seseorang. Tuhan tidak pernah menjanjikan hidup bebas dari masalah, tapi Dia menjanjikan bahwa siapa yang bersabar akan diberi jalan keluar. Maka jika hari ini terasa berat, peluklah sabar. Bukan sebagai beban, tapi sebagai jembatan menuju jalan yang lebih baik. Kamu tidak harus kuat setiap hari. Ada hari-hari di mana menangis pun adalah bentuk kekuatan. Karena butuh keberanian untuk mengakui bahwa kamu lelah. Dan kejujuran pada diri sendiri adalah langkah awal menuju pemulihan. Setiap manusia pasti pernah jatuh. Tapi yang membedakan adalah siapa yang tetap memilih bangkit. Bangkit bukan untuk terlihat kuat, tapi karena hatimu tahu bahwa hidup ini belum selesai. Masih banyak cahaya menantimu di ujung perjalanan. Hidup bukan perlombaan. Tidak ada yang benar-benar tertinggal. Kita semua berjalan dengan ritme yang ditentukannya. Ada yang cepat, ada yang lambat, tapi semua punya waktunya sendiri untuk sampai pada takdir terbaik. Terkadang kamu butuh kehilangan untuk belajar menghargai. Butuh sepi untuk memahami arti hadir. Butuh jatuh untuk menyadari kekuatanmu yang sesungguhnya. Dan butuh waktu sendiri untuk kembali menemukan jati dirimu yang hilang. Jangan remehkan kekuatan satu doa. Mungkin kau merasa doamu tak didengar. Tapi Allah bukan tuli. Ia hanya menunggu waktu terbaik. Karena jawabannya tidak selalu datang sesuai harapanmu, tapi pasti sesuai kebutuhanmu. Saat kamu berhenti berharap pada manusia, kau akan menemukan kebebasan yang luar biasa. Sebab bergantung pada manusia selalu menyakitkan. Tapi bergantung pada Allah selalu melegakan. Karena Dia tidak pernah ingkar janji. Jika kamu merasa gagal, itu bukan akhir. Itu mungkin pintu yang ditutup Allah agar kamu tidak masuk ke tempat yang salah. Jangan biarkan kegagalan hari ini membunuh harapan masa depanmu. Karena Tuhanmu lebih besar dari apapun yang kamu takutkan. Cobalah untuk tidak mengeluh hari ini. Bukan karena hidupmu sempurna, tapi karena kamu sedang melatih jiwa agar lebih kuat. Setiap syukur yang kamu ucapkan adalah pupuk bagi hati yang sedang layu. Dan setiap keluhan yang kau tahan adalah latihan kesabaran yang luar biasa. Jangan buang waktumu untuk membenci, menyesal, atau iri. Energi jiwamu terlalu berharga untuk hal-hal seperti itu. Isi waktumu dengan hal-hal yang memberi damai. Membaca, merenung, menyendiri, berzikir, atau sekadar duduk diam bersama Tuhan. Belajarlah mencintai dirimu dengan cara yang lembut. Jangan sakiti dirimu sendiri dengan terus memikirkan hal yang sudah berlalu. Masa lalu adalah guru, bukan penjara. Ambil pelajarannya, tapi jangan biarkan ia mengikat langkahmu. Saat kamu mulai lelah menghadapi hidup, ingatlah bahwa Allah lah yang menguatkan langkahmu hingga sejauh ini. Bukan karena kekuatanmu sendiri. Jadi jika kamu ingin menyerah, kembalilah padanya.
Ia tak pernah menolak hamba yang pulang. Kamu tidak harus melakukan sesuatu yang besar agar hidupmu berarti. Terkadang, menyapa diri sendiri dengan cinta sudah cukup. Mengucap syukur di pagi hari sudah cukup. Memberi senyum tulus pada orang lain pun sudah cukup. Ada ketenangan luar biasa dalam kesederhanaan. Dalam makan yang cukup, tidur yang cukup, dan hati yang cukup. Dan rasa cukup itu tidak datang dari memiliki banyak, tapi dari menerima dengan penuh keikhlasan. Jangan tunda untuk menenangkan jiwa. Waktu berjalan begitu cepat. Kita sering bilang, nanti saja kalau sudah longgar. Tapi jiwa yang terus ditunda untuk dirawat, bisa runtuh dalam diam. Jangan tunggu ambruk, baru belajar istirahat. Hidup ini bukan tentang siapa yang paling berisik, tapi siapa yang bisa diam dalam badai. Dan diam itu bukan berarti pasrah tanpa arah, tapi berserah penuh keyakinan bahwa ada tangan Tuhan yang akan membimbing langkahmu selanjutnya. Kamu tidak harus punya semua jawaban hari ini. Tidak perlu tahu semua arah. Cukup yakini bahwa langkahmu tidak sia-sia, selama kau melangkah dengan niat yang baik. Kadang jawaban itu muncul seiring perjalanan. Bukan di awal, tapi di tengah-tengah kesabaranmu. Pikiran yang penat, hati yang bising, dan jiwa yang lelah bukan tanda kamu salah jalan, tapi tanda bahwa kamu butuh berhenti sejenak, menepi, mengisi ulang tenangmu, mengganti ambisi dengan doa, mengubah keluhan menjadi syukur. Kita terlalu sering menunggu momen besar untuk merasa bahagia, padahal bahagia bisa hadir dalam secangkir teh hangat di pagi hari, dalam tawa kecil bersama orang terkasih, dalam doa yang diam-diam kamu panjatkan di malam sepi. Semua itu cukup, jika hatimu bersedia menerimanya. Jangan takut menjadi lembut di dunia yang keras. Lembut bukan berarti lemah, tapi tanda bahwa kamu punya kendali atas dirimu sendiri. Dunia bisa mengguncang, tapi hati yang lembut tetap bisa memilih untuk tidak membalas dengan kebencian. Jika harimu terasa berat, jangan paksa diri untuk sempurna. Lakukan yang bisa kamu lakukan. Sekecil apapun itu, jika dilakukan dengan hati yang sadar dan ikhlas, itu sudah cukup untuk hari ini. Tidak semua langkah harus besar, tapi semua langkah harus jujur. Ketika kamu kehilangan arah, jangan buru-buru mencari keluar. Cari ke dalam. Mungkin yang hilang bukan tujuanmu, tapi koneksi antara hatimu dan sang pemilik hidup. Dan begitu kamu kembali menyambungnya, jalanmu akan tampak kembali, meski perlahan. Setiap orang membawa beban yang tak terlihat. Maka jangan iri pada kebahagiaan yang kau lihat di luar. Bisa jadi mereka sedang memikul luka yang tak pernah mereka tunjukkan. Fokuslah pada penyembuhanmu sendiri. Doakan mereka yang terlihat bahagia, karena bisa jadi mereka pun sedang belajar bertahan. Ada banyak hal dalam hidup ini yang tak bisa dijelaskan logika, tapi bisa dirasakan dengan hati yang hening. Dan hati yang hening hanya bisa muncul saat kamu ikhlas. Saat kamu berhenti melawan arus takdir, dan mulai belajar berenang bersama alirannya. Kita tak perlu menjadi versi terbaik dari orang lain. Kita hanya perlu menjadi versi yang lebih damai dari diri kita kemarin. Itu sudah cukup untuk disebut kemajuan. Dan kemajuan bukan soal kecepatan, tapi soal keberanian untuk tetap melangkah meski pelan. Jika kamu pernah merasa kosong, itu bukan akhir. Itu justru undangan dari Tuhan agar kamu mengisi ulang dirimu, bukan dengan hal duniawi, tapi dengan makna. Kosong bukan musuh. Kosong adalah tempat di mana cahaya bisa masuk. Jangan menunggu hidup tenang baru belajar bersyukur. Belajarlah bersyukur di tengah kekacauan. Sebab justru rasa syukur itulah yang akan membuka pintu ketenangan. Dan kadang, ketenangan tidak datang karena keadaan berubah, tapi karena cara pandangmu yang berubah. Doa bukan hanya permintaan. Doa adalah percakapan. Saat kamu berdoa, kamu sedang membuka saluran antara dirimu dan Tuhan. Tak peduli seberapa dalam luka atau seberapa lelah langkahmu, Tuhan selalu punya ruang untuk mendengarkanmu. Berhenti sejenak bukan berarti gagal. Itu adalah bagian dari proses. Seperti tanah yang harus dibiarkan beristirahat sebelum ditanami kembali.
jiwamu pun perlu waktu untuk pulih sebelum kembali berjuang. Terkadang, dalam keheningan malam yang panjang, saat semua orang tertidur dan hanya kamu yang terjaga, di sanalah kamu menemukan jati dirimu. Karena dalam keheningan itu, topeng-topeng dunia luruh, dan yang tersisa hanya kamu dan Tuhanmu. Kamu tidak harus punya semua yang orang lain punya. Kebahagiaanmu tidak bergantung pada standar orang lain. Ukuran damai bukanlah rumah mewah atau pekerjaan bergengsi, tapi hati yang tidak lagi haus pengakuan. Biarkan hari ini menjadi ruang maaf. Maaf untuk dirimu sendiri yang kadang terlalu keras. Maaf untuk hati yang pernah kamu abaikan. Maaf untuk pikiran yang kamu paksa terus berpikir tanpa henti. Dan maaf untuk jiwa yang sudah terlalu lama kamu diamkan dalam gelap. Latihlah jiwamu untuk tidak panik saat rencana gagal. Karena bisa jadi kegagalan itu adalah cara Tuhan menyelamatkanmu dari sesuatu yang tidak cocok untukmu. Dan nanti, kamu akan bersyukur karena tak semua hal berjalan sesuai keinginanmu. Terkadang, untuk sembuh, kamu tidak butuh ribuan kata. Kamu hanya butuh duduk di bawah langit, menarik napas panjang, lalu berkata pelan dalam hati, "Aku pasrah." Dan dalam pasrah itu, ada keajaiban yang bekerja diam-diam. Jika hidup terasa seperti putaran yang sama, mungkin sudah waktunya kamu menambahkan satu hal baru, kehadiran Tuhan dalam setiap aktivitasmu. Bukan hanya saat sedih, tapi juga saat bahagia. Bukan hanya saat jatuh, tapi juga saat sedang tinggi. Jiwa yang damai bukanlah jiwa yang tak punya beban, tapi jiwa yang tahu kepada siapa ia harus meletakkan bebannya. Dan saat kamu belajar untuk tidak mengangkat semua sendiri, di sanalah kamu akan merasa ringan. Hidup adalah rangkaian perjalanan kembali ke dalam diri. Makin jauh kamu melangkah keluar, makin besar kebutuhanmu untuk pulang ke dalam. Dan ketika kamu benar-benar pulang ke dalam, kamu akan temukan Tuhan telah menunggumu dengan pelukan kasih-Nya yang luas. Hidup ini bukan tentang seberapa cepat kau tiba di tujuan, tapi seberapa sadar kau menikmati setiap langkah menuju ke sana. Sebab seringkali, keindahan hidup tidak terletak pada pencapaian akhir, melainkan pada proses pelan-pelan yang kau jalani dengan penuh keikhlasan. Kita terbiasa menuntut diri sendiri untuk kuat setiap saat, padahal tidak ada salahnya menjadi rapuh. Tidak apa-apa merasa lemah. Tidak apa-apa merasa butuh. Justru dari sanalah kita belajar menggantungkan diri sepenuhnya pada Allah, yang tak pernah kelelahan menguatkan. Ada saatnya kamu merasa hampa, bukan karena kamu tak punya apa-apa, tapi karena kamu lupa siapa dirimu dan kepada siapa kau seharusnya kembali. Ketika kamu mulai merasa kehilangan arah, saat itulah sebenarnya jiwamu sedang memanggilmu untuk pulang. Pulang ke dalam, pulang kepadanya. Cinta yang paling menyembuhkan bukan datang dari manusia. Ia datang dari Tuhan, yang mencintaimu tanpa syarat, yang tak pernah kecewa meski kamu berulang kali jatuh, yang tak pernah pergi walau kamu sering lupa. Cintanya cukup untuk membuat hati yang hancur kembali utuh. Setiap pagi adalah kesempatan baru untuk mengobati yang semalam. Setiap pagi adalah anugerah, bukan hanya untuk tubuh, tapi juga untuk jiwa. Gunakan ia untuk memulai ulang. Bukan dengan ambisi yang terburu, tapi dengan niat yang tulus dan hati yang lapang. Berhentilah mengukur nilai dirimu dari apa yang kamu miliki. Bukan rumah besar, bukan angka di rekening, bukan status sosial. Nilai dirimu adalah ketenangan hatimu. Dan ketenangan itu hanya bisa dimiliki oleh jiwa yang mengenal Allah, yang ridha pada takdirnya, yang sabar dalam perjuangannya. Saat kamu melihat orang lain tersenyum, jangan langsung menyimpulkan hidup mereka lebih ringan. Bisa jadi senyum itu adalah hasil dari air mata yang telah lama ditahan. Maka berhentilah membandingkan. Fokuslah pada pertumbuhanmu sendiri, dan doakan yang terbaik untuk semua. Kesederhanaan bukan kekurangan. Ia adalah kebijaksanaan jiwa. Jiwa yang sederhana tahu bahwa terlalu banyak keinginan bisa menjadi racun. Maka ia memilih untuk merasa cukup. Dan dari rasa cukup itu, lahir rasa syukur. Dan dari syukur itu, lahir ketenangan yang tak tergantikan. Hidup ini tidak selalu lurus. Kadang kita berputar, tersesat, mundur, bahkan terjatuh.
Tapi selama hati masih mengarah pada cahaya, maka kamu tetap di jalan yang benar. Jangan remehkan langkah kecilmu. Karena langkah kecil dengan kesadaran jauh lebih bermakna daripada lari tanpa arah. Jika kamu sedang merasa jauh dari Tuhan, jangan malu untuk memulai kembali. Kamu tidak harus langsung sempurna. Cukup mulai dari satu zikir, satu doa, satu sujud. Dan dari satu itu, cahaya akan tumbuh perlahan-lahan dalam hatimu yang sempat gelap. Terkadang kamu hanya butuh 1 detik keberanian untuk berkata, "Ya Allah, aku tidak bisa sendiri." Dan dalam 1 detik itu, seluruh semesta seakan menjawab dengan kelembutan. Karena saat kamu menyerah padanya, kamu justru sedang disiapkan untuk bangkit lebih kuat. Jangan abaikan sinyal dari tubuhmu dan jiwamu. Lelah, gelisah, mudah marah, itu semua adalah isyarat bahwa ada yang perlu kamu urus di dalam. Jangan hanya sembuhkan luka di kulit, tapi obatilah luka di hati yang selama ini kau diamkan. Jangan paksa dirimu bahagia jika hatimu sedang ingin istirahat. Tidak semua hari harus cerah. Ada kalanya kamu perlu mendung agar bisa belajar menikmati hujan. Dan seringkali, hujan yang kau hindari itulah yang menyuburkan tanah jiwamu. Kita terlalu sering memikirkan apa yang belum kita miliki, dan lupa mensyukuri apa yang sedang kita genggam. Padahal, rasa cukup tidak datang dari jumlah, tapi dari jiwa yang bersyukur. Bersyukur adalah kunci pembuka pintu-pintu langit yang tertutup oleh keluhan. Jika kamu sedang menunggu sesuatu dalam hidupmu, jangan hanya menunggu dalam diam. Berdoalah, lakukan kebaikan, perbaiki niat, karena waktu tunggu yang disertai ibadah akan berubah menjadi waktu yang penuh keberkahan. Pernahkah kamu membiarkan air matamu jatuh dalam doa? Itulah salah satu bentuk paling tulus dari hubungan antara hamba dan Tuhannya. Tak perlu kata-kata indah. Tangismu sudah cukup menjelaskan isi hatimu. Dan Allah mengerti, bahkan sebelum kamu bicara. Ketika kamu mulai merasa tidak sanggup, ingatlah bahwa kamu tidak diminta menyelesaikan semuanya sendiri. Kamu hanya diminta untuk percaya bahwa Allah sudah menulis semuanya. Dan kamu hanya perlu menjalani bagianmu, 1 langkah dalam keikhlasan. Cintailah prosesmu. Meskipun belum terlihat hasilnya. Meskipun belum dipahami orang lain. Meskipun masih penuh kesalahan. Karena setiap langkah yang kau ambil dengan niat baik, pasti dicatat oleh Tuhanmu, meski dunia tak melihatnya. Kadang, menenangkan diri bukan soal mencari jawaban, tapi menerima bahwa tidak semua pertanyaan harus dijawab sekarang. Ada hal-hal yang perlu dibiarkan mengalir. Ada luka yang sembuh bukan karena diobati, tapi karena diberi waktu dan ruang untuk bernapas. Jiwa yang terlalu lama sibuk akan kehilangan kepekaannya. Maka ambillah waktu untuk sunyi. Bukan untuk kabur dari dunia, tapi untuk kembali menyadari bahwa hidup bukan hanya tentang berlari, tapi juga tentang berhenti dan mendengar. Ketika engkau merasa dunia terlalu ramai, cobalah menarik diri sejenak dan masuk ke dalam sunyimu. Di sana, bukan berarti engkau lari dari kenyataan, tetapi justru engkau sedang menyambut kenyataan yang lebih dalam, kenyataan tentang siapa dirimu yang sejati. Jiwa yang terlalu lama bersentuhan dengan kebisingan dunia akan kehilangan kepekaannya terhadap bisikan ilahi. Maka, sunyi adalah ruang suci yang membantumu kembali mendengar. Hening bukan sekadar ketiadaan suara, melainkan hadirnya keutuhan. Di sana, engkau tak lagi sibuk menjawab dunia, melainkan mendengar suara hatimu sendiri. Suara yang barangkali selama ini kau abaikan karena terlalu sibuk menjadi versi yang dunia inginkan. Tapi kini, dalam sunyi, engkau mulai ingat siapa dirimu, apa tujuanmu, dan kemana seharusnya kau arahkan hidupmu. Pikiranmu, yang selama ini dipenuhi lintasan-lintasan duniawi, mulai mengendap. Seperti air keruh yang dibiarkan diam, ia akan menjadi jernih dengan sendirinya. Dan dalam kejernihan itulah engkau bisa melihat dengan lebih jelas, bahwa banyak kekhawatiranmu sebenarnya tidak nyata, banyak ketakutanmu lahir dari pikiranmu sendiri, dan banyak penderitaanmu berasal dari keterikatan pada hal-hal yang tidak abadi. Dalam momen-momen refleksi,
Engkau belajar untuk tidak lagi menggenggam terlalu erat apa yang memang tidak bisa dibawa mati. Engkau belajar untuk memberi tanpa berharap, mencinta tanpa memiliki, dan hidup tanpa terus-menerus ingin dikagumi. Itu bukan berarti engkau menyerah atau menjadi pasif, melainkan engkau sedang tumbuh menjadi lebih matang, lebih bijak, dan lebih damai. Sesekali, tataplah langit malam. Lihat bintang-bintang yang bersinar tenang di kejauhan. Mereka tidak bersuara, tidak beriklan, tidak berlomba menjadi terang. Tapi mereka tetap bersinar, setia pada tugasnya. Begitu pula engkau. Tak perlu selalu terlihat oleh dunia untuk berarti. Jadilah terang dalam dirimu sendiri, dan cahayamu akan menemukan jalannya untuk menerangi orang lain. Pikiran yang jernih dan jiwa yang tenang adalah kekuatan terbesar manusia. Banyak orang mencari kesuksesan di luar dirinya, tapi mereka lupa bahwa keberhasilan terbesar adalah saat engkau mampu menaklukkan dirimu sendiri. Tidak mudah marah saat dihina, tidak sombong saat dipuji, tidak putus asa saat gagal, dan tidak takabur saat berhasil. Itulah kemenangan sejati. Ketika engkau sudah mulai mampu tersenyum meski dalam tekanan, bersyukur meski kekurangan, dan tetap berbuat baik meski dibalas luka, itu tandanya jiwamu mulai matang. Hidup bukan lagi soal menang atau kalah, tapi soal tumbuh dan menjadi lebih sadar. Dan kesadaran tertinggi adalah saat engkau tahu bahwa segala yang datang adalah pelajaran, bukan hukuman. Saat jiwamu sudah tidak lagi mudah terusik oleh hal-hal kecil, itu tandanya engkau sedang naik kelas dalam kehidupan. Kau tak perlu membalas semua yang menyakitimu, karena damai jauh lebih berharga daripada benar. Kau tak perlu menjelaskan dirimu pada semua orang, karena orang yang mencintaimu dengan tulus tak membutuhkan alasan untuk tetap bersamamu. Jiwa yang tenang adalah tempat tinggal terbaik bagi ketenangan ilahi. Dan itu hanya bisa dicapai jika engkau bersedia sesekali berhenti dari hiruk-pikuk dunia. Hening bukan kelemahan, ia adalah bentuk kekuatan tertinggi. Karena hanya dalam hening engkau bisa mendengar panggilan Tuhan dengan lebih jelas. Kadang kita terlalu sibuk menyusun rencana hidup, hingga lupa untuk merenung apakah semua itu benar-benar membawa ketenangan jiwa. Apa gunanya semua pencapaian jika hati tetap merasa kosong? Maka, penting sesekali berhenti, menatap ke dalam, bukan hanya ke depan. Kita bukan sekadar mesin produktivitas. Kita adalah makhluk ruhani yang haus akan keheningan, akan makna, akan Tuhan. Ketika kau mulai kehilangan semangat, mungkin bukan karena kau lelah secara fisik, tapi karena jiwamu lapar. Lapar akan sentuhan spiritual, lapar akan makna, lapar akan arah. Maka, jangan abaikan tanda-tanda itu. Dengarkan jiwamu. Ia sedang memanggilmu untuk kembali pulang. Pulang pada Sang Pencipta, pulang pada ketenangan yang hakiki. Ada saatnya kamu tidak butuh saran siapapun. Kamu hanya perlu duduk diam, menghadap Tuhanmu, dan mencurahkan semua yang mengganjal dalam hati. Itulah terapi sejati. Tempat paling aman untuk menangis adalah dalam sujudmu. Tempat paling tenang untuk bicara adalah dalam doa-doamu. Tak ada yang lebih menenangkan selain tahu bahwa Allah mendengar bahkan ketika semua orang tak mengerti. Sesekali, biarkan pikiranmu mengambang di lautan zikir. Biarkan hatimu hanyut dalam ayat-ayat suci. Biarkan ruhmu beristirahat dari racun-racun dunia. Ketenangan itu bukan ditemukan di puncak karir, bukan di tumpukan materi, tapi dalam dekapan cinta ilahi. Jangan salah paham, dunia ini bukan untuk dihindari, tapi untuk dipahami. Tapi kita harus sadar, dunia hanyalah tempat persinggahan. Maka, jangan tinggal terlalu lama di persinggahan, hingga lupa bahwa kita sedang menuju rumah abadi. Sesekali pikiran dan jiwamu perlu direfresh, agar tidak tersesat dalam hiruk-pikuk yang menipu. Jika kamu merasa hidupmu berat, mungkin karena kamu terlalu menggenggam dunia. Lepaskan sedikit, dan kamu akan merasa ringan. Dunia ini bukan untuk digenggam erat, tapi cukup dipegang dengan satu tangan. Biarkan tangan yang lain tetap menengadah kepada Allah. Ingatlah, ketenangan bukan ketika semua masalah hilang, tapi ketika kamu bisa tetap tenang di tengah masalah. Dan itu hanya mungkin ketika kamu dekat dengan Allah.
Kedekatan yang tidak bisa dibeli, tidak bisa diwarisi, hanya bisa dicapai dengan kesadaran dan kerendahan hati. Manusia modern terlalu sibuk. Tapi bukan hanya tubuh yang lelah, pikiran dan jiwa juga. Maka jangan tunggu jiwa itu rusak dulu baru mencari perbaikan. Rawatlah ia seperti engkau merawat tubuhmu. Bacakan ia ayat-ayat langit. Istirahatkan ia dalam malam-malam sunyi bersama Tuhanmu. Kesunyian malam bukan hanya untuk tidur. Ia adalah waktu terbaik untuk menyentuh langit dengan doa-doa paling jujur. Ketika dunia terdiam, suara hati menjadi lebih jelas. Disitulah kita benar-benar bisa mendengar. Mendengar suara jiwa, mendengar bisikan Tuhan. Bukan karena Allah lebih dekat di malam hari, tapi karena kita yang lebih tenang untuk menyadari kehadirannya. Kita sering mencari keajaiban di luar diri kita. Padahal, keajaiban terbesar adalah ketika hati yang gelisah bisa berubah menjadi damai hanya dengan menyebut namanya. Coba kau rasakan, satu kalimat zikir saja bisa menenangkan badai dalam dada. Itulah tanda bahwa jiwa kita diciptakan untuk mengenal Tuhan, bukan untuk mengejar dunia tanpa arah. Kita sibuk mencari makna hidup, padahal hidup ini akan bermakna kalau kita jalani dengan hati yang terhubung pada Ilahi. Hidup yang penuh ibadah, penuh kasih sayang, penuh kesadaran. Bukan sekadar rutinitas yang kosong, tapi setiap aktivitas menjadi bentuk penghambaan. Itulah hakikat yang diajarkan para bijak seperti Ibnu Sina, bahwa hidup jasmani harus sejalan dengan hidup ruhani. Jangan hanya pintar mengatur waktu, tapi juga bijak dalam mengatur makna. Apa gunanya produktivitas tanpa kedekatan dengan Tuhan? Apa artinya sukses jika jiwa hampa? Seringkali yang kita butuhkan bukan motivasi dunia, tapi sentuhan langit yang menyadarkan bahwa kita hidup untuk tujuan yang lebih tinggi. Belajar dari alam, semuanya berjalan sesuai takdir Allah, tanpa keluhan, tanpa pemberontakan. Gunung tidak iri pada laut, bulan tidak bersaing dengan matahari. Semua tunduk pada kehendaknya, dan disitulah mereka menemukan ketenangan. Begitu juga manusia, hanya akan tenang ketika pasrah dan tunduk pada kehendaknya. Kita terlalu sering mengandalkan logika untuk memahami segalanya. Padahal ada hal-hal yang hanya bisa dipahami oleh hati. Ruh manusia bukan benda yang bisa diteliti seperti organ tubuh. Ia punya dimensi ilahiyah yang hanya bisa disentuh oleh ketundukan dan kebersihan jiwa. Maka jangan heran jika kamu tak bisa menjelaskan kedamaian setelah sholat atau ketenangan setelah zikir. Karena itu bukan urusan akal, tapi urusan ruh. Ibnu Sina memahami ini. Dalam syair-syairnya, ia menyampaikan bahwa tubuh hanyalah kendaraan. Ruhlah penumpangnya. Maka, sibuk merawat kendaraan tapi lupa penumpangnya adalah kesalahan yang sering dilakukan manusia modern. Kita poles tubuh luar, tapi membiarkan jiwa kelaparan. Kita kirim tubuh ke gym, tapi lupa mengajak hati ke masjid. Apakah kamu merasa terasing dalam keramaian? Itu tanda bahwa jiwamu sedang memanggilmu untuk kembali. Dunia yang penuh hingar-bingar tak akan pernah bisa menggantikan keheningan bersama Tuhan. Maka jangan tunggu jiwa itu hancur dulu baru kau obati. Jemputlah jiwamu, temani ia kembali ke jalan cahaya. Saat dunia menolakmu, jangan buru-buru menyalahkan hidup. Kadang itu cara Tuhan membuatmu kembali hanya bergantung kepadanya. Ketika semua pintu tertutup, mungkin itu pertanda bahwa kamu sedang didorong masuk ke pintunya. Dan pintu itu tak pernah tertutup bagi hati yang tulus datang. Sesekali, diam itu bukan berarti kekosongan, melainkan ruang bagi cahaya masuk. Saat engkau berhenti dari hiruk-pikuk dunia, itulah saat di mana suara batinmu mulai terdengar. Kita terlalu sering tenggelam dalam keramaian, hingga lupa bagaimana rasanya mendengarkan bisikan Tuhan yang halus, yang tak terdengar jika hati kita terlalu bising. Bernafaslah perlahan, rasakan setiap tarikan nafas sebagai karunia. Tak ada yang lebih dekat dari napasmu sendiri, dan disitulah kau bisa menemukan ketenangan yang selama ini kau cari keluar. Hening bukanlah kekosongan, tetapi tempat segala makna berkumpul. Di dalam hening, kau bisa mendengar kembali siapa dirimu sebenarnya. Setiap kali jiwamu terasa lelah,
Itu adalah sinyal bahwa kau sedang terlalu jauh dari pusat dirimu. Maka kembalilah. Jangan menunggu semuanya hancur dulu untuk kembali kepadanya. Ingatlah, sesungguhnya tidak ada pelabuhan yang lebih aman selain bersandar di sisi Tuhan. Pikiran yang jenuh, hati yang gelisah, adalah akibat dari terlalu banyak berpegangan pada sesuatu yang rapuh. Kita lupa bahwa dunia ini bukan tempat bersandar, tapi tempat berlalu. Semua yang kau kejar akan usang, semua yang kau pegang akan lepas. Maka jangan jadikan dunia sebagai tujuan, cukup sebagai jalan. Bersyukurlah untuk hal-hal sederhana. Sebab kadang, kita terlalu terpaku pada keinginan yang besar hingga melupakan berkah yang kecil. Padahal, damai seringkali tersembunyi dalam hal-hal paling sederhana. Senyum anak kecil, suara adzan, secangkir teh hangat, atau bahkan sunyi yang menenangkan. Pembersihan jiwa tidak butuh ritual yang rumit. Ia hanya butuh keikhlasan. Ikhlas untuk melepaskan luka, memaafkan, dan menerima takdir dengan lapang. Jiwa yang lapang bukan yang bebas dari masalah, tetapi yang tahu kemana harus kembali saat masalah datang. Kadang, Tuhan tak mengubah keadaan kita secara langsung, tapi Ia mengubah cara pandang kita terhadap keadaan. Dan disitulah letak kekuatan sejati. Saat kau bisa melihat badai sebagai pengingat, bukan hukuman. Saat kau bisa melihat kegagalan sebagai jalan pulang, bukan kehancuran. Berhenti sejenak dari rutinitas bukanlah kemunduran. Justru itulah momen untuk menguatkan langkah. Sama seperti busur yang ditarik ke belakang sebelum melesat jauh ke depan. Diam, evaluasi, renungi, dan niatkan kembali. Sebab arah hidupmu ditentukan bukan oleh seberapa cepat kau berlari, tapi kemana kau melangkah. Dan jika kau merasa tersesat, ingatlah, jalan pulang kepada Tuhan selalu terbuka. Bahkan jika kau datang merangkak, dalam kondisi paling buruk sekalipun, Tuhan tetap menyambutmu. Ia tidak pernah menutup pintu bagi hamba yang ingin kembali, berapapun jauhnya ia pernah pergi. ChatGPT bilang, maka jangan pernah merasa terlalu kotor untuk kembali. Jangan biarkan bisikan gelap mengatakan bahwa kau sudah tak pantas. Tuhanmu lebih pengasih dari dosa-dosamu. Ia tahu betapa rapuh hatimu, betapa lemahnya tekadmu, dan tetap, Ia menunggumu dalam sabar yang tak berbatas. Ketika dunia menolakmu, ketika manusia berpaling darimu, itulah saat terbaik untuk mengingat bahwa tempatmu bukan di hati mereka, tetapi di sisi Tuhan. Bukankah lebih baik ditolak dunia, daripada diterima tapi menjauh dari yang Maha Menerima? Syair Ibnu Sina tak hanya tentang filsafat tubuh dan ruh, tapi juga tentang cahaya yang tersembunyi dalam diri. Tentang ilmu yang bukan hanya untuk logika, tetapi juga untuk membimbing jiwa. Ilmu yang membuatmu tidak hanya tahu, tapi juga merasa. Tidak hanya berpikir, tapi juga menyadari. Ia mengajarkan kita bahwa tubuh ini hanyalah kendaraan, bukan tujuan. Bahwa ruh memiliki asal yang mulia, dan tugasnya adalah kembali ke tempat yang tinggi. Maka jangan biarkan tubuh menyeretmu ke bawah, ketika ruhmu dirancang untuk terbang menuju langit. Manusia yang paling bodoh adalah yang hanya mengisi tubuhnya dan membiarkan ruhnya kelaparan. Seolah hidup hanya soal makanan, pakaian, dan kenikmatan dunia. Padahal ruh itu hanya bisa kenyang dengan zikrullah, dengan tafakur, dengan penghambaan yang tulus. Dan jangan pernah meremehkan kekuatan satu momen keheningan. Sebab bisa jadi, di sanalah ruhmu bersentuhan langsung dengan Tuhanmu. Di sanalah kau mendengar panggilan paling jujur, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu. Terkadang, luka dan kesedihan justru mengantar kita pada kebenaran yang lebih dalam. Air mata yang jatuh karena kehilangan bisa menjadi wudhu bagi ruh yang lama terabaikan. Jangan tahan tangismu, jika itu yang membasuh jiwamu. Sebab setelah hujan, akan ada tumbuh-tumbuhan. Syair Ibnu Sina membangkitkan kesadaran bahwa kesehatan sejati bukan hanya ketika tubuh tidak sakit, tapi ketika ruhmu damai, pikiranmu jernih, dan hatimu dekat dengan Tuhan. Sakit jasmani tak sebanding dengan rusaknya hati yang jauh dari cahaya ilahi. Dan siapapun kamu hari ini, entah dipenuhi dosa atau dihina oleh dunia,
kau tetap punya kesempatan untuk bangkit, untuk berubah, untuk menjadi lebih dekat dengannya. Karena selama napas masih ada, cahaya itu belum padam. Kebangkitan ruh bukan hal yang instan. Ia butuh ketekunan, kejujuran, dan kerendahan hati. Tapi setiap langkahmu menujunya akan dibalas berkali lipat. Kau melangkah 1, dia mendekat 10. Kau berjalan, dia berlari. Kau kembali dengan malu, dia menyambut dengan cinta. Itulah rahasia yang disembunyikan dalam syair-syair Ibnu Sina. Di balik puisi dan pemikirannya, tersembunyi panggilan abadi untuk mengenal siapa dirimu sebenarnya dan mengenal siapa Tuhanmu. Sebab mengenal diri adalah awal dari mengenal yang maha segalanya. Dan ketika engkau mulai mengenal dirimu yang sejati, bukan sekadar tubuh, bukan sekadar nama dan status, di sanalah engkau menemukan makna sejati hidup ini. Bahwa semua pencarian, semua kegelisahan, semua ambisi dan luka, pada akhirnya adalah kerinduan yang tak tersadari kepada Tuhan. Ibnu Sina ingin kita membuka mata batin, bukan hanya akal. Sebab akal bisa menyesatkan jika tak dibimbing cahaya ilahi. Tapi hati yang jernih, meski tak banyak kata, bisa menangkap petunjuk Tuhan dalam sunyi dan sepi. Ia berkata dalam syairnya, bahwa kebenaran bukan sekadar konsep intelektual, tapi sesuatu yang bisa dirasakan dengan ruh yang sadar. Bahwa ilmu sejati bukan untuk menyombongkan diri, tapi untuk membimbing jiwa agar sampai pada tujuan tertinggi, mengenal dan mencintai Sang Pencipta. Ruh kita berasal dari dunia yang mulia. Maka wajar jika hidup di dunia ini terasa sempit, sesak, dan tak memuaskan. Karena ruh kita tak akan pernah merasa utuh, selama masih jauh dari asalnya. Dan tak ada jalan pulang selain dengan mendekat kepadanya. Setiap kesadaran kecil dalam hidup ini, ketika kau melihat keindahan, ketika kau merasakan cinta yang tulus, ketika kau merenungi kematian, semua itu adalah panggilan halus agar kau tak lupa tujuanmu diciptakan. Syair-syair Ibnu Sina bukan hanya puisi indah, tapi juga peta menuju ke dalam diri. Ia mengajak kita masuk ke dalam kedalaman kesadaran, menjelajahi jiwa kita yang penuh lapisan, sampai akhirnya kita temukan cahaya suci yang tersembunyi di pusatnya. Cahaya itu bukan milik orang suci saja. Ia ada di dalam setiap manusia. Tapi debu dunia telah menutupinya. Dan tugasmu, sebagai hamba, adalah meniup debu itu perlahan, dengan ilmu, dengan zikir, dengan taubat, sampai cahaya itu bersinar lagi. Tak ada jalan pintas. Tapi setiap langkahmu di jalan ini bernilai di sisi Tuhan. Bahkan jatuhmu, jika disertai kesadaran dan keinginan untuk bangkit, lebih mulia dari kesombongan orang yang tak pernah jatuh tapi lupa siapa dirinya. Ibnu Sina memahami bahwa tubuh dan ruh harus selaras. Maka ia mengobati yang sakit, menasihati yang gelisah, dan membangunkan yang tertidur dalam kelalaian. Ia tak hanya ingin orang sembuh fisiknya, tapi juga sehat jiwanya. Sebab penyakit hati lebih mematikan dari luka tubuh. Dan kini, setelah berabad-abad, syair-syair itu tetap hidup. Karena kebenaran tak pernah mati. Setiap baitnya adalah pintu untuk kembali kepada fitrah. Setiap katanya adalah cermin agar kita sadar siapa diri kita sebenarnya, makhluk fana dengan tugas abadi. Jangan tunggu nanti untuk berubah. Jangan tunggu tua untuk mulai mengenal Tuhanmu. Sebab tak ada jaminan umur. Yang ada hanya detik ini, napas ini. Maka gunakan ia untuk mendekat. Untuk membersihkan hati. Untuk menyalakan cahaya ruh yang nyaris padam. Saat ruhmu mulai sadar, engkau akan menyadari bahwa dunia ini bukan tempat tinggal, tapi tempat singgah. Bukan tempat untuk mencari kenikmatan tanpa batas, tapi tempat ujian bagi jiwa agar pantas kembali kepadanya. Dan disinilah letak rahasia kehidupan yang dibisikkan Ibnu Sina lewat syair-syairnya. Ia ingin kita paham bahwa tubuh hanyalah kendaraan. Kendaraan tak akan bernilai tanpa tujuan. Maka jangan terlalu sibuk memoles kendaraan, sampai lupa arah yang harus dituju. Perjalanan ini menuju keabadian, bukan kekayaan atau pujian. Betapa banyak manusia yang sibuk menghiasi tubuh tapi kosong jiwanya. Mereka terlihat hidup, tapi sebenarnya mati dari dalam.
Ruhnya terpenjara oleh nafsu, tertutup oleh dunia, dan tak pernah diajak bicara. Ibnu Sina menulis bukan sekadar untuk mengajar, tapi untuk membangunkan. Ia tahu bahwa manusia bisa lupa siapa dirinya. Maka lewat syairnya, ia menggugah bahwa engkau bukan tanah, engkau bukan darah, tapi cahaya yang diturunkan untuk membawa kebaikan. Dan ketika engkau mulai mendengar suara jiwamu, dalam sunyi, dalam doa, dalam tangisan yang tak terdengar, itulah tanda bahwa ruhmu mulai hidup kembali. Ia rindu kepada Tuhannya. Ia ingin kembali ke pelukan cinta yang sejati. Kau tak perlu menunggu menjadi sempurna untuk memulai perjalanan ini. Kau hanya perlu jujur bahwa ada yang kosong di dalam dirimu. Dan kekosongan itu bukan karena kurang harta atau cinta manusia, tapi karena kau belum benar-benar mengenal siapa dirimu. Syair Ibnu Sina membisikkan pesan lembut, bahwa ilmu tertinggi adalah mengenal Tuhan, dan jalan ke sana dimulai dengan mengenal dirimu sendiri. Siapa yang mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya. Tapi siapa yang lalai dari dirinya, ia akan tersesat dalam dunia yang penuh ilusi. Maka jangan biarkan hari-harimu berlalu tanpa merenung. Setiap pagi adalah kesempatan baru untuk kembali. Setiap malam adalah waktu yang tenang untuk bercakap dengan jiwamu. Dengarkan bisikan yang selama ini kau abaikan. Itu adalah suara dari dalam, suara ruhmu yang merindukan cahaya. Dan ingatlah, dalam setiap luka, dalam setiap kegagalan, Tuhan sedang memanggilmu lebih dekat. Ia ingin engkau berhenti sejenak, melihat ke dalam, dan menyadari bahwa hidup ini lebih dari sekadar apa yang terlihat. Syair Ibnu Sina mengajarkan kita untuk tidak terpukau oleh dunia. Dunia bisa menjebak dengan gemerlapnya. Tapi cahaya Tuhan hanya bisa dilihat oleh hati yang jernih. Dan untuk menjernihkan hati, engkau harus berani melewati malam-malam sepi dalam perenungan, muhasabah, dan taubat. Engkau diciptakan bukan untuk sekadar mengisi ruang, tapi untuk membawa makna, untuk menjadi wakil Tuhan di bumi. Dan tugas itu hanya bisa dilakukan oleh jiwa yang sadar akan asal-usul dan tujuannya. Syairnya menutup dengan pesan dalam, jika engkau tahu dari mana kau datang, dan kemana kau akan kembali, maka dunia takkan pernah bisa membutakanmu. Maka dari itu, jangan biarkan dirimu terseret arus dunia tanpa arah. Hentikan langkahmu sejenak. Dengarkan detak jantungmu. Rasakan napasmu. Itu adalah tanda bahwa Tuhan masih memberimu waktu. Waktu untuk kembali mengenali jati dirimu yang sejati. Ibnu Sina ingin kita mengerti bahwa tubuh ini hanyalah titipan. Ia akan hancur, akan kembali menjadi tanah. Tapi ruhmu, itulah yang abadi. Ia akan kembali, membawa seluruh catatan hidupmu. Maka apa yang akan engkau bawa saat pulang nanti? Bukan pakaian, bukan jabatan, bukan pujian, tapi amal, ketulusan, dan kesadaran bahwa engkau telah hidup sebagai hamba yang mengenal Tuhannya. Dan hanya orang yang hidup dengan kesadaran inilah yang akan merasa damai, meski dunia penuh kekacauan. Dalam setiap syairnya, Ibnu Sina menyampaikan bahwa ilmu yang sejati bukan hanya mengisi otak, tapi menerangi hati. Ilmu yang tak mengantar kepada Tuhan, hanyalah beban. Tapi ilmu yang membuatmu takut padanya, itulah cahaya. Engkau bisa saja tahu nama-nama bintang di langit, tapi tetap tersesat dalam hidup. Engkau bisa hafal ratusan teori, tapi hatimu tetap gelap. Karena yang menyelamatkan bukan banyaknya ilmu, tapi seberapa dalam engkau menyadari hakikat dirimu. Jangan bangga pada apa yang tampak. Banggalah pada kesanggupanmu menundukkan hawa nafsu. Banggalah jika engkau bisa menangis karena mengingat Tuhan. Karena itulah kemenangan ruh atas tubuh. Itulah kemenangan cahaya atas kegelapan. Syair Ibnu Sina tidak hanya indah dalam bahasa, tapi dalam makna. Ia mengajak kita untuk membangun kembali hubungan antara tubuh dan ruh, agar tidak lagi terpecah. Agar hidup ini tak hanya sibuk bekerja, makan, dan tidur, tapi juga diisi oleh dialog suci antara hamba dan pencipta. Engkau akan merasa asing di dunia, jika ruhmu telah tersambung dengan langit. Karena dunia akan tampak kecil,
sementara akhirat membesar dalam pandanganmu. Inilah tanda bahwa kau mulai hidup dengan kesadaran. Dan dalam kesadaran itu, engkau tak akan takut kehilangan. Karena engkau tahu bahwa semua akan kembali kepadanya. Engkau tak akan merasa hampa saat diuji, karena engkau tahu bahwa Tuhan sedang mendidik ruhmu. Seperti emas yang dibakar, agar kilauannya tampak. Ibnu Sina telah menorehkan warisan spiritual yang abadi. Bukan hanya untuk kaum cendekia, tapi untuk setiap jiwa yang rindu kebenaran. Syairnya adalah pintu yang membawa kita pulang. Pulang kepada fitrah, pulang kepada Tuhan, pulang kepada damai. Dan jika engkau hari ini merasa lelah, merasa hilang arah, duduklah sejenak. Bacalah kembali kata-katanya. Bukan sekadar dengan mata, tapi dengan hati. Karena mungkin, lewat syair itulah Tuhan sedang berbicara padamu. Jangan remehkan bisikan kecil dalam hatimu saat membaca syair Ibnu Sina. Bisa jadi itu bukan sekadar perasaan. Itu adalah panggilan. Panggilan dari dalam dirimu sendiri yang selama ini kau abaikan. Panggilan untuk kembali menjadi manusia seutuhnya. Makhluk spiritual yang sedang menjalani pengalaman jasmani. Seringkali kita tersesat bukan karena kita tidak tahu jalan, tapi karena terlalu lama menengok ke arah yang salah. Kita sibuk mencari pujian, kekayaan, dan status, padahal semua itu tak pernah mengisi kekosongan dalam dada. Syair Ibnu Sina mengajakmu untuk berhenti mencari di luar dan mulai menyelami ke dalam. Ruh itu lembut. Ia tidak menjerit, tapi berbisik. Ia tidak menuntut, tapi mengingatkan. Maka siapa yang hatinya terlalu bising oleh dunia, tak akan pernah mendengarnya. Itulah mengapa Ibnu Sina menulis bukan dengan logika semata, tapi dengan rasa yang dalam, karena hanya hati yang hening yang dapat memahami kebenaran. Dan kebenaran sejati itu bukan hanya fakta. Ia adalah cahaya yang menerangi hidupmu. Ia membuatmu tahu kapan harus diam, kapan harus bersuara, dan kapan harus berserah. Ruh yang telah disentuh cahaya tidak lagi bertanya, "Mengapa aku diuji?" tapi berkata, "Ini adalah jalan pulangku." Ibnu Sina percaya bahwa setiap manusia memiliki dua sisi, satu yang terikat tanah dan satu yang tertarik langit. Hidup yang seimbang adalah ketika keduanya menyatu dalam kesadaran. Makanlah, bekerjalah, tertawalah, tapi jangan lupakan syalatmu. Karena solat bukan hanya gerakan tubuh, ia adalah komunikasi antara yang fana dan yang abadi. Kita sering bertanya, siapa aku sebenarnya? Tapi pertanyaan itu tak akan terjawab oleh cermin, ijazah, atau media sosial. Jawabannya hanya akan muncul saat engkau duduk dalam keheningan dan mendengarkan bisikan ruhmu sendiri. Itulah kenapa Ibnu Sina menulis syair, agar kita semua berhenti sejenak dari kebisingan dunia. Engkau tak harus menjadi filsuf untuk mengerti. Cukup menjadi manusia yang rindu akan ketenangan. Karena ruhmu tahu kemana ia harus pulang. Ia hanya menunggu dirimu menyadarinya. Dan saat engkau mulai berjalan ke arah cahaya, seluruh semesta akan membimbingmu. Jangan tunggu tua, jangan tunggu sakit, jangan tunggu kehilangan. Sadarlah sekarang, karena setiap hari adalah undangan dari Tuhan untuk mengenalnya lebih dalam. Syair Ibnu Sina hanyalah jembatan. Yang harus melangkah adalah dirimu sendiri. Dan saat kau mulai melangkah, mungkin kau akan merasa sepi. Dunia tak selalu memberi tepuk tangan untuk pencarian batin. Tapi Ibnu Sina telah mengingatkan kita, sepi bukan musuh. Sepi adalah sahabat ruh. Dalam sepi, engkau akan mendengar gema dirimu sendiri, tanpa distorsi dunia luar. Saat ruh mulai bicara, ia tidak menggunakan bahasa lisan. Ia berbicara lewat intuisi, firasat, dan rasa damai yang tak bisa dijelaskan. Engkau mungkin sedang duduk sendiri, tapi jiwamu melayang tinggi. Itulah kebahagiaan sejati, bukan tawa keras, tapi ketenangan yang dalam. Ibnu Sina menunjukkan bahwa tubuh hanyalah kendaraan. Jangan tertipu oleh keindahannya atau takut oleh kelemahannya. Yang penting bukan kendaraanmu, tapi kemana kau mengarahkannya. Kau bisa punya tubuh kuat tapi jiwa kosong, atau tubuh ringkih tapi jiwa menyala. Dan sungguh,
Tidak ada kekuatan yang lebih dahsyat dari jiwa yang sadar. Jiwa yang tahu bahwa hidup bukan hanya soal bertahan, tapi soal memahami makna. Ia tidak hanya hidup untuk esok, tapi juga untuk keabadian. Inilah yang membuat Ibnu Sina begitu mendalam dalam tulisannya. Ia tidak hanya mengajarkan kita berpikir, ia mengajarkan kita merasakan. Dan lebih dalam dari itu, ia mengajarkan kita untuk mengenali yang tak terlihat, tapi selalu hadir, ruhmu sendiri. Ruh yang menghubungkanmu dengan Tuhan, bukan sekadar sebagai hamba, tapi sebagai kekasih yang rindu bertemu. Bayangkan jika semua manusia menyadari hal ini. Dunia tidak akan dipenuhi dengan kebencian dan keserakahan. Sebaliknya, akan ada welas asih, ketulusan, dan rasa hormat terhadap hidup. Karena siapa yang telah mengenal ruhnya, akan menghargai ruh yang lain. Syair Ibnu Sina bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk direnungkan. Ia adalah cermin yang jujur, yang menunjukkan padamu bagian dari dirimu yang mungkin telah lama kau abaikan. Dan saat kau mulai menatap cermin itu dengan jujur, kau akan menemukan bahwa hidup bukan hanya perjalanan, ia adalah penyucian. Penyucian dari ego, dari amarah, dari ketakutan. Dan perlahan, satu demi satu, kabut yang menutupi ruhmu akan tersingkap. Kau akan merasa ringan, bukan karena bebanmu hilang, tapi karena hatimu telah belajar menerima. Itulah tanda bahwa ruhmu telah kembali memimpin dirimu. Maka lanjutkanlah perjalanan ini, bukan dengan tergesa, tapi dengan penuh kesadaran. Seperti Ibnu Sina yang meneliti setiap bagian tubuh dengan ketelitian ilmiah, kau pun harus menelusuri bagian-bagian jiwamu dengan ketekunan spiritual. Setiap emosi, setiap keinginan, setiap luka batin, semuanya adalah pintu menuju pemahaman yang lebih dalam tentang siapa dirimu. Ruhmu bukanlah sesuatu yang jauh di langit, tapi ia tinggal di balik kedalaman kesadaranmu. Saat engkau tenang, saat engkau ikhlas, saat engkau tak lagi terikat oleh dunia, ruhmu akan naik ke permukaan. Ia akan membimbingmu tanpa suara, tanpa tekanan, hanya lewat rasa damai yang tak bisa dijelaskan kepada siapapun kecuali kepada dirimu sendiri. Dan disitulah letak rahasia terbesar, bahwa ruh bukan sekadar energi kehidupan, tapi ia adalah cahaya ilahi yang diberikan Tuhan. Dalam pandangan Ibnu Sina, ruh adalah jembatan antara dunia materi dan alam spiritual. Ia adalah bukti bahwa manusia tidak hanya terdiri dari daging dan darah, tapi juga cahaya dan makna. Ketika ruh mulai menuntun langkahmu, engkau tidak lagi mengejar hal-hal duniawi dengan kegelisahan. Engkau tetap bekerja, tetap berusaha, tetap mencintai dunia ini, tapi dengan cara yang berbeda. Kau mencintai dengan kesadaran, bukan dengan ketergantungan. Kau memiliki dengan syukur, bukan dengan tamak. Inilah yang membuat hidup terasa ringan. Karena engkau tak lagi memikul beban dunia, tapi membawa cahaya ruhmu kemanapun engkau pergi. Dan di setiap langkah, engkau mulai menyadari bahwa engkau bukan sedang mencari kebenaran di luar sana, tapi sedang mengingat kembali kebenaran yang telah tertanam di dalam dirimu sejak awal penciptaan. Syair-syair Ibnu Sina, yang mungkin dulu terasa seperti puisi indah tanpa makna, kini menjadi petunjuk arah. Ia bukan sekadar kata-kata, tapi peta spiritual yang menuntun kita melewati kabut kebingungan. Ia membisikkan kepada kita, jangan takut masuk ke dalam dirimu sendiri, karena di sanalah Tuhan menyimpan kejutan terbesar. Jika hari ini engkau merasa kehilangan arah, itu bukan akhir. Itu justru panggilan. Panggilan untuk masuk lebih dalam. Bukan keluar mencari, tapi masuk untuk menemukan. Sebab ruhmu bukan sesuatu yang kau dapatkan. Ia adalah sesuatu yang kau sadari. Dan saat kesadaran itu muncul, engkau akan menangis. Tapi bukan tangisan kesedihan, melainkan tangisan karena akhirnya kau pulang. Pulang ke dalam dirimu sendiri. Dan di sana, di tempat terdalam itu, Tuhan telah menunggumu sejak awal. Di kedalaman itulah kau akan menemukan bahwa semua penderitaan, kegelisahan, dan pertanyaan yang menghantui selama ini bukanlah musuhmu. Mereka adalah guru. Mereka diutus untuk membangunkan ruhmu dari tidur panjangnya. Sebab,
Jiwa yang tertidur tidak bisa mengenali cahaya. Dan hanya ketika kegelapan datang, cahaya akan tampak begitu nyata. Ibnu Sina tidak pernah menyuruh kita melarikan diri dari dunia. Ia justru mengajarkan bagaimana memahami dunia lewat kacamata ruh. Ia menunjukkan bahwa dunia ini bukan penjara, tapi cermin. Ia mencerminkan isi batinmu. Ketika hatimu kacau, dunia tampak penuh kekacauan. Tapi saat ruhmu tenang, dunia pun terasa damai, meski badai sedang menerpa. Ruh adalah pusat kesadaran terdalam. Ia tak bisa disentuh oleh pujian, hinaan, kekayaan, atau kemiskinan. Ruh tidak terpengaruh oleh status sosial atau pandangan orang lain. Ia hanya mengenal satu hal, kebenaran. Dan itulah mengapa, saat ruhmu mulai aktif, kau menjadi jujur pada dirimu sendiri. Kau tidak bisa lagi berpura-pura. Topeng-topeng dunia mulai runtuh satu persatu. Disitulah kemerdekaan sejati dimulai. Bukan kemerdekaan dari pemerintah atau sistem, tapi dari belenggu batin yang selama ini tak terlihat. Kau mulai terbebas dari kebutuhan untuk disukai, dari ketakutan akan masa depan, dari rasa bersalah atas masa lalu. Karena kau hidup bukan berdasarkan ingatan atau harapan, tapi berdasarkan kesadaran murni, kesadaran bahwa Tuhan hadir di dalam setiap hembusan napasmu. Ibnu Sina menyadarkan kita bahwa tubuh adalah alat, bukan tujuan. Bahwa kesehatan fisik penting, tapi bukan segalanya. Ruh yang sehat mampu menghidupkan tubuh yang lemah. Tapi tubuh yang kuat tak bisa menggerakkan ruh yang mati. Maka jangan terjebak hanya pada apa yang kasat mata. Perhatikanlah suara batin yang lembut itu, karena di sanalah ruh berbisik. Dan ketika engkau mulai mendengar bisikan itu, hidupmu akan berubah. Bukan karena situasinya berganti, tapi karena engkau kini melihatnya dengan mata yang berbeda. Mata yang dibasuh oleh cahaya ruh, bukan oleh debu ego. Itulah kebenaran yang dibisikkan oleh syair-syair Ibnu Sina. Bukan untuk dikagumi, tapi untuk diteladani. Bukan untuk dijadikan kutipan indah, tapi untuk dijadikan jalan hidup. Karena setiap kata yang lahir dari kesadaran ruh bukanlah sekadar kata, tapi adalah jembatan yang menuntun jiwa yang tersesat kembali kepada asalnya. Dan jika engkau terus melangkah, terus menyelami, suatu hari nanti engkau akan memahami satu hal yang paling dalam. Bahwa Tuhan tidak jauh. Bahwa surga bukan tempat yang ditunggu. Bahwa ketenangan bukan hadiah dari luar. Semuanya telah ditanamkan di dalam dirimu. Tinggal engkau mau melihatnya atau tidak. Dan saat kau benar-benar melihatnya, bukan dengan mata kepala, tapi dengan mata hati, kau akan menangis. Tapi bukan tangisan kesedihan. Itu adalah tangis karena rindu yang akhirnya menemukan pulang. Tangis karena seluruh pencarian yang melelahkan itu ternyata selama ini hanya membawamu kembali pada dirimu sendiri. Syair Ibnu Sina adalah peta. Tapi bukan peta yang menunjukkan jalan di luar sana. Ia menunjukkan jalan ke dalam. Setiap baitnya adalah petunjuk yang halus, lembut, kadang samar, tapi sangat dalam. Ia tidak menggiringmu ke tempat baru, melainkan mengajakmu menyelami ruang paling sunyi di dalam dirimu, tempat di mana hanya ada kau dan dia. Disitulah semua rasa takut sirna. Bukan karena dunia menjadi lebih mudah, tapi karena engkau tak lagi terikat padanya. Bukan karena tidak ada masalah, tapi karena engkau telah memahami bahwa semua masalah adalah panggilan menuju kesadaran. Bahwa penderitaan hanyalah tanda bahwa ruhmu sedang membisikkan sesuatu yang penting. Maka ketika engkau mulai mendengar, engkau pun mulai mengerti. Dan saat engkau mulai mengerti, engkau pun mulai tenang. Dan dalam ketenangan itulah, engkau mulai menerima. Bukan pasrah tanpa daya, tapi penerimaan yang melahirkan kekuatan sejati. Sebuah kekuatan yang tidak keras, tapi lembut dan tak tergoyahkan. Itulah rahasia dari tubuh dan ruh yang dibisikkan Ibnu Sina. Bahwa kesehatan sejati bukan hanya tubuh yang bugar, tapi hati yang jernih. Bahwa kecerdasan sejati bukan hanya kemampuan logika, tapi kebeningan jiwa. Dan bahwa kebahagiaan sejati bukan karena memiliki banyak, tapi karena merasa cukup. Cukup karena engkau telah menyatu kembali dengan Sang Sumber.
Dan ketika engkau menyatu, maka tak ada lagi yang perlu dikejar. Tak ada lagi yang perlu ditakuti. Tak ada lagi yang perlu dibuktikan. Hidup menjadi doa. Setiap napas menjadi zikir. Dan tubuh pun menjadi cermin ruh yang bercahaya. Itulah hidup yang hakiki menurut Ibnu Sina. Sebuah kehidupan yang tidak diukur dari pencapaian luar, tapi dari kedalaman makna di dalam. Sebuah kehidupan yang tak selalu mudah, tapi selalu benar. Dan hanya orang yang berani menempuh jalan sunyi ke dalam diri, yang akan menemukan mutiara itu, mutiara ruh yang selama ini tertutup oleh debu dunia. Jalan ini bukan untuk semua orang. Tapi jika kau telah sampai sejauh ini, mungkin ruhmu telah memanggil. Dan syair Ibnu Sina hanya memperkuat panggilan itu. Ibnu Sina meyakini bahwa manusia diciptakan bukan hanya dengan tubuh dan ruh, tapi juga dengan akal sebagai alat pengurai kebenaran. Namun dalam syair-syairnya, ia sering mengingatkan bahwa akal tanpa ruh bisa menyesatkan. Ia bisa menjadikan manusia makhluk yang kering, keras, dan penuh ego, karena akal cenderung ingin menguasai dan menjelaskan segalanya, termasuk yang tak terjangkau. Ruh adalah penerang akal. Ia menghaluskan, melembutkan, dan memandunya agar tak terjebak dalam logika duniawi. Ruh membawa intuisi, ilham, dan cahaya yang tak bisa diterjemahkan oleh logika biasa. Itulah sebabnya Ibnu Sina berkata, "Jika engkau hanya berjalan dengan akalmu, engkau akan tersesat di gurun kesombongan. Tapi jika engkau berjalan dengan ruhmu, engkau akan dituntun oleh cahaya langit." Jadi, menurut Ibnu Sina, kebenaran sejati hanya bisa dicapai saat akal dan ruh bekerja sama. Seperti dua sayap burung, hanya dengan keduanya manusia bisa terbang ke langit makna. Salah satu tema paling lembut namun paling kuat dalam syair Ibnu Sina adalah cinta ilahiyah. Ia menggambarkan cinta kepada Tuhan bukan sebagai beban, tapi sebagai daya tarik tertinggi yang tak bisa dilawan. Dalam banyak bait, ia menyamakan cinta ini seperti nyala api yang membakar seluruh keinginan duniawi, hingga yang tersisa hanya kerinduan murni kepada Sang Pencipta. Ketika cinta itu hadir, tulisnya, tak ada lagi yang bisa kau sembunyikan. Ia akan menelanjangi egomu, membakar topengmu, dan memperlihatkanmu sebagaimana adanya. Cinta ilahiyah bukan sekadar perasaan. Ia adalah kekuatan yang mengubah. Ia membuat orang meninggalkan harta, kekuasaan, bahkan dirinya sendiri demi satu hal, menyatu kembali dengan sumber segala sesuatu. Inilah bentuk tertinggi dari spiritualitas menurut Ibnu Sina. Ketika cinta sudah menyala, maka seluruh laku hidup akan menjadi ibadah. Setiap langkah menjadi pengabdian, dan setiap penderitaan menjadi jalan kembali. Banyak orang melihat penderitaan sebagai musibah, tapi Ibnu Sina justru melihatnya sebagai guru tersembunyi. Dalam salah satu syairnya, ia menulis, "Ketika ruhmu menangis, jangan buru-buru menenangkannya. Dengarkan dulu mengapa ia menangis. Sebab mungkin itu adalah suara Tuhan yang sedang mengetuk pintumu." Penderitaan, menurutnya, bukanlah kutukan. Ia adalah pintu rahmat, yang jika dilewati dengan kesabaran dan kesadaran, akan membuka dimensi ruhani yang tak bisa dijangkau oleh orang-orang yang hidup dalam kenyamanan terus-menerus. Dalam derita, ego luluh. Dalam luka, kesombongan retak. Dan dalam tangisan malam, hati menjadi bening seperti cermin. Transformasi terjadi justru ketika manusia hancur. Karena dari kehancuran itu, ruh mulai bangkit. Ia menyadari bahwa yang fana tak bisa diandalkan, dan hanya yang abadi, yakni Tuhan, yang layak dijadikan sandaran. Maka jangan heran jika orang-orang paling bercahaya adalah mereka yang pernah terbakar oleh rasa sakit, namun memilih untuk tak menyimpan dendam, melainkan menyimpan cahaya. Kini, setelah menempuh perjalanan panjang menyelami kedalaman jiwa dan pikiran, tiba saatnya kita kembali sejenak ke permukaan, membawa pulang cahaya yang tadi kita temukan di dalam diri. Perjalanan ini bukan sekadar mendengar kata-kata, tapi tentang merasakan, merenung, dan membiarkan setiap kalimat menyentuh tempat paling sunyi dalam hatimu. Sesekali, memang kita harus berani menepi. Dunia ini terlalu bising, terlalu sibuk, dan terlalu cepat.
Jika terus mengikuti lajunya, kita bisa kehilangan arah, kehilangan makna, bahkan kehilangan diri sendiri. Maka, memberi ruang untuk jiwa beristirahat bukanlah kemewahan. Itu adalah kebutuhan mendasar bagi manusia yang ingin tetap utuh dan waras. Ketenangan tidak selalu ditemukan di tempat yang sepi, tapi dalam hati yang lapang. Kedamaian tidak selalu datang dari luar, melainkan dari dalam jiwa yang berserah. Maka, rawatlah ruang batinmu. Bersihkan debu-debu luka, kecewa, dan kemarahan. Hiasi dengan zikir, syukur, dan harapan. Ingatlah, kita bukan sekadar tubuh yang bergerak. Kita adalah jiwa yang butuh dipeluk oleh keheningan, oleh kasih sayang Allah, dan oleh kesadaran akan tujuan hidup yang lebih dalam. Semakin sering kita kembali kepadanya, semakin kita kuat menghadapi kerasnya dunia. Jangan tunggu sampai hancur untuk mulai membenahi. Jangan tunggu hampa untuk mulai mencari makna. Setiap hari adalah kesempatan untuk menyegarkan kembali jiwa yang lelah. Setiap napas adalah peluang untuk kembali pulang, menuju diri yang sejati, menuju Tuhan yang maha lembut. Terima kasih telah menemani perjalanan panjang ini. Semoga setiap detik yang kita lalui bersama hari ini, menjadi cahaya yang menuntun langkahmu, menjadi lentera dalam gulita, dan menjadi pengingat bahwa jiwa ini layak mendapatkan ketenangan yang hakiki. Saatnya kamu kembali melanjutkan hidup, dengan jiwa yang lebih jernih, hati yang lebih tenang, dan pikiran yang lebih lapang. Semoga Allah selalu menyertaimu dalam setiap langkah.